Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 5 mengenai manajemen risiko operasional. Berikut anggota-anggota kami. Penjelasan tentang macam-macam risiko operasional. Yang pertama, kegagalan proses internal. Kegagalan proses operasional internal merupakan risiko yang berkaitan dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Contohnya yang pertama, risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi atau dokumentasi yang salah. Yang kedua, kesalahan bertransaksi. Yang ketiga, pengawasan yang kurang memadai. Yang keempat, pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal tidak terpenuhi. Yang kedua, kegagalan mengelola karyawan. Maksudnya, kegagalan mengelola karyawan berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Permasalahan di sektor sumber daya manusia bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya pelatihan yang berkualitas, minimnya pergantian, turnover karyawan, praktik manajemen yang buruk, dan terlalu mengandalkan karyawan kunci, one and so. Selanjutnya, yang ketiga, resiko sistem. Maksud dari resiko sistem ini datang karena permasalahan sistem dan teknologi. Penyebab adanya risiko sistem dan teknologi adalah kerusakan sistem, kesalahan data entry, kesalahan program, keamanan sistem atau virus dan hacking, dan kurangnya pengawasan terhadap web. Yang terakhir, keempat, resiko eksternal. Maksud dari resiko eksternal berasal dari hal-hal di luar kuasa lembaga, instansi perusahaan yang turut mempengaruhi kinerja operasional perusahaan atau instansi. Jika lambat memberi respons, resiko yang ditimbulkan bisa cukup fatal. Pengukuran risiko operasional. Ada dua teknik pengukuran risiko operasional. Yang pertama, frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, dan yang kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Dari itulah dapat diketahui matriks frekuensi atau tingkat risiko-risiko yang ada. Berikut ini contoh aplikasi matriks untuk risiko gagal bayar, default, dan kesalahan pemrosesan transaksi. Bagian di atas menunjukkan matriks dengan dimensi frekuensi di sumbu horizontal dan dimensi severity pada sumbu vertikal. Risiko-risiko ini bisa diklasifikasikan berdasarkan dimensi-dimensi tersebut. Kemudian, strategi menghadapi risiko berdasarkan matriks severity atau frekuensi. Penentuan tinggi rendah severity atau frekuensi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Sebagai contoh, severity atau frekuensi yang lebih besar dibandingkan median atau rata-rata dari risiko yang ada dalam daftar dikelompokkan ke dalam severity atau frekuensi yang tinggi. Dan sebaliknya, penentuan tinggi rendah tersebut bisa dilakukan melalui perhitungan angka absolut atau bisa melalui survei terhadap manajer-manajer perusahaan. Menghitung kerugian. Untuk menghitung kerugian, terdapat 3 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Perhitungan langsung. Untuk menghitung kerugian yang diharapkan, jika risiko tertentu muncul, dapat menggunakan kerangka probabilitas atau frekuensi dan severity atau besarnya kemungkinan. Dengan rumus, kemungkinan yang diharapkan sama dengan frekuensi dikali severity. Untuk contoh seperti pada tabel berikut. Misal, tabel tersebut menunjukkan data histori untuk melihat kecelakaan kerja selama 8 bulan. Dari data di atas menunjukkan bahwa rata-rata kecelakaan setiap bulannya adalah 2,37 kali. Dengan rata-rata kerugian sekitar 11,5 juta rupiah per bulannya. 2. Pendekatan analitis. Dengan mengasumsikan distribusi tertentu dari kerugian yang akan terjadi, keuntungan dari distribusi normal bisa melakukan berbagai hal hanya dengan mengetahui nilai yang diharapkan dan standar deviasinya. Contoh tingkat keuntungan yang diharapkan adalah 10 juta rupiah dengan standar deviasi adalah 15 juta rupiah. Lalu, berapa kemungkinannya
pada interval 95%. Hal tersebut dapat dihitung dengan cara 10 juta dikurang 1,65 dikali 10 juta, maka hasilnya 6,5 juta. Dengan nilai 1,65 adalah nilai Z yang berkaitan dengan wilayah probabilitas sebesar 5%. 3. Pendekatan simulasi. Evaluasi diri atau self-assessment bisa dilakukan oleh anggota organisasi untuk melihat seberapa besar risiko operasional yang dihadapi oleh organisasi. Misal, lihat self-assessment yang dilakukan oleh Case Manhattan untuk mengukur besarnya risiko operasional dengan menggunakan kerangka kuesioner dari COSO setelah dimodifikasi. 5 kerangkanya sebagai berikut. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara utuh. 2. Penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. 3. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur. 4. Informasi dan komunikasi. Manajemen harus menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. 5. Kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi, berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Evaluasi diri atau self-assessment bisa dilakukan oleh anggota organisasi untuk melihat seberapa besar risiko operasional yang dihadapi oleh organisasi. Misal, lihat self-assessment yang dilakukan oleh Case Manhattan untuk mengukur besarnya risiko operasional dengan menggunakan kerangka kuesioner dari COSO setelah dimodifikasi. 5 kerangkanya sebagai berikut. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara utuh. 2. Penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. 3. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur. 4. Informasi dan komunikasi. Manajemen harus menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. 5. Kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi, berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Faktor yang menyebabkan perubahan karakteristik. 1. Globalisasi. Globalisasi keuangan dunia didorong oleh liberalisasi ekonomi dunia. Globalisasi juga semakin meningkatkan frekuensi dan severity atau signifikasi dari suatu risiko, karena kejadian di satu negara akan cepat merambat ke negara lain. 2. Otomatisasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, perusahaan semakin lama semakin mengandalkan teknologi komputer untuk melakukan banyak hal, termasuk mengotomatisasi transaksi. 3. Terlalu mengandalkan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan organisasi melakukan banyak hal, seperti membantu basis data, membantu perhitungan harga, instrumen keuangan, bahkan instrumen keuangan yang sangat kompleks. Di satu sisi, teknologi semacam itu bisa membantu proses bisnis menjadi lebih cepat, lebih andal, tetapi di lain pihak situasi tersebut memunculkan risiko baru. 4. Outsourcing. Outsourcing merupakan tren bisnis akhir-akhir ini. Outsourcing berarti menggunakan jasa pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Outsourcing dilakukan dengan pertimbangan efisiensi, bisa menurunkan biaya jika melakukan pekerjaan sendiri karena sesuatu hal, misalkan keahlian yang tidak ada atau skala ekonomi yang kurang. Bagi perusahaan akan lebih menguntungkan jika menggunakan jasa dari pihak luar untuk pekerjaan tertentu. 5. Perubahan budaya masyarakat. Masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin sadar akan hak dan kewajibannya. Kesadaran tersebut cenderung meningkatkan risiko litigasi, di mana masyarakat akan berusaha menuntut apabila merasa dirugikan. Perubahan budaya masyarakat bisa meningkatkan risiko gugatan hukum.